Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramo Nuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu eh, tentang penundaan pemilu 2024 ya. Dan memang isu tentang penundaan pemilu 2024 itu sekarang makin panas ya, dilihat dari banyaknya statement dan juga informasi yang dalam tanda kutip yang simpang siur ya. Dan ini ada statement dari Mahfud MD yang semulanya memang ditanya pendapatnya tentang penundaan pemilu, dan sesuai yang diberitakan oleh CNN.com ya. Langsung saja kita bacakan. cnnindonesia.com. Mahfud, pemerintah tak pernah bahas penundaan pemilu 2024. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengklaim tidak pernah ada pembahasan soal penambahan masa jabatan presiden atau wakil presiden maupun penundaan pemilu 2024 di internal pemerintah. Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden atau wapres, baik untuk menjadi 3 periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun, kata Mahfud dalam keterangan tertulis. Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan tersebut, imbuhnya. Yang mengatakan Presiden Jokowi justru sampai 2 kali memimpin rapat kabinet, yaitu pada 14 September 2021 dan 27 September 2021, yang isinya meminta Menko Polhukam, Mendagri, dan Kabin untuk memastikan gelaran pemilu 2024 berjalan. Pada 14 September 2021, kata dia, Jokowi meminta dirinya, Mendagri, dan Kepala BIN memastikan pemilu 2024 berjalan aman, lancar, dan tidak memboroskan anggaran. Tidak terlalu lama masa kampanyenya, dan juga tidak terlalu lama jarak antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil pemilu dan pilkada tahun 2024. Ini dimaksudkan agar naiknya suhu politik menjelang pembentukan kabinet baru tahun 2024 tidak terlalu lama. Jokowi, kata dia, juga meminta agar komunikasi terus dibangun dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan DPR untuk menentukan jadwal pemilu. Berdasarkan rapat lintas kementerian atau lembaga yang dilaksanakan di Kemenko Polhukam pada 17 September 2021 dan 23 September 2021, pemerintah mengusulkan pemungutan suara pada tanggal 8 atau 15 Mei 2024. Ini disetujui oleh rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden pada 27 Desember 2021 agar disampaikan kepada KPU dan DPR, kata Mahfud. Namun, kata Mahfud, ketika alternatif tersebut disampaikan pada Raker 6 Oktober 2021 antara DPR, KPU, dan pemerintah, ternyata DPR dan KPU tidak setuju dan mengajukan alternatif lain. Oleh karenanya, Jokowi berkomunikasi langsung dengan KPU di Istana Merdeka pada 11 September 2021 dan Jokowi menyatakan setuju. Pemungutan suara dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Tanggal itulah yang kemudian disetujui oleh DPR, KPU, dan pemerintah pada Raker 24 Januari 2022. Setelah itu, Presiden menekankan lagi kepada Menko Polhukam dan Mendagri agar betul-betul mempersiapkan semua instrumen yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Dengan demikian, sikap pemerintah sudah jelas, sikap Presiden sudah jelas tentang jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024, katanya. Sebelumnya, wacana penundaan pemilu mulai digadang-gadang kembali oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin. Ketum PAN Zulkifli Hasan kemudian mengikutinya. Partai Golkar membuka peluang untuk menyetujui gagasan itu pula, sementara parpol-parpol lain menyatakan penolakan. Ya, sobat sekalian, jadi memang ada dalam tanda kutip simpang siur tentang berita penundaan ya. Kalau kita melihat statement dari Bapak Presiden Joko Widodo, itu menyatakan kalau pemilu itu ya, penundaan pemilu itu adalah wacana politik, wacana dari masyarakat yang tidak bisa dilarang ya.
Padahal kalau kita melihat track record sebelumnya tentang awal tentang sebelum penundaan ini ada isu tentang uh, tentang tentang penambahan periode 3 periode ya, yang tentu saja langsung keluar nomenklatur dari presiden tentang isu 3 periode itu yang dituduhkan oleh Kodari ya. Kodari itu mengusulkan ya bahwasanya cocok tuh kita memperpanjang masa pemerintahan Joko Widodo dan disandingkan dengan Prabowo jadi Jokpro ya 2024 ya. Nah, setelah itu keluar nomenklatur dari presiden 3 hal ya yang menginginkan 3 periode, berarti 3 hal ya untuk saya itu. Pertama, menampar muka saya ya. Kedua, mencari muka. Ketiga, menjerumuskan saya ya. Dan akhirnya memang tidak muncul lagi tiga periode itu, tetapi beberapa minggu sekarang itu yang ada adalah ganti yang lain ya, untuk sama-sama sebenarnya untuk memperpanjang jabatan tetapi dengan bahasa penundaan pemilu ya. Dan penundaan pemilu ini berarti cara banyak pengamat sudah mengatakan bahwasanya ini termasuk inkonstitusional ya, di luar dari dari ketentuan tentang masa jabatan presiden yang seharusnya 5 tahun sesuai pasal 7 Undang-Undang 1945. Dan ya kita juga wajib mempertanyakan ya, apakah pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD ini sesuai atau bisa dipercaya gitu ya. Mengingat bahwasanya kalau kita melihat ya track record pemerintah atau Presiden Jokowi sendiri, banyak sekali statement-statement beliau yang tentu saja tidak sesuai ya, atau banyak sekali berita-berita yang sifatnya dusta ya. Nah, kalau kita melihat misalnya tentang pada saat awal-awal jadi gubernur ya, misalnya Pak Jokowi itu juga mengatakan bahwasanya ingin menyelesaikan jabatan masa gubernur pada saat gubernur menjadi DKI, tidak ada pembicaraan untuk capres gitu ya, tidak ada pembicaraan untuk capres ya. Tetapi apa mau dikata, setelah itu memang ucapan itu disangkal dan akhirnya nyapres juga. Kemudian banyak sekali selain itu juga ketika sudah menjadi presiden, Presiden Jokowi juga mengatakan bahwasanya dalam janji kampanyenya beberapa hal yang sudah disampaikan itu tidak akan mengambil utang ya, tidak akan mengambil utang yang justru akan mendapat beban anggaran. Tetapi yang terjadi adalah ketika menjabat ya, utang itu ugal-ugalan gitu ya, utang itu ugal-ugalan, dan sekarang utang itu sudah mencapai 6.900 triliun dan itu terus bertambah ya. Kemudian juga banyak tentang masalah banjir gitu ya. Pada saat belum menjadi gubernur, mengatakan bahwasanya ini akan selesai banjir ini kalau jadi gubernur. Tetapi kalau sudah jadi gubernur berubah lagi ya, ini akan selesai kalau jadi presiden. Baru setelah jadi presiden malah mau pindah ibu kota gitu ya. Nah, jadi statement dari saudara Bapak Joko Widodo ini banyak sekali ya, termasuk juga bahwa statement bahwasanya dalam terkait penarikan pajak ya, di kantong saya itu sudah ada 11 triliun ya, 11.000 triliun. Nah, itu sampai sekarang tidak jelas gitu ya. Nah, dari banyak statement yang dalam tanda kutip ya
tidak sesuai atau berdusta itu dari Bapak Presiden Jokowi sudah banyak sekali statement yang tidak sesuai, apalagi ya kita menganggap, bagaimana kita menganggap dari statement Menko Polhukam sendiri yang sebenarnya mengutip dari perkataan Bapak Jokowi ataupun sikap pemerintah yang saat ini belum membahas ya. Sobat sekalian ya, dalam hal belum membahas ataupun tidak ada pembahasan itu hal yang mudah gitu ya. Kalau kita melihat pemilu yang masih kurang lebih lama 2 tahun ya, rencananya Februari itu tidak perlu waktu yang lama. Pembahasan untuk penundaan pemilu meskipun sekarang tidak ada pembahasan itu nanti bisa dibahas lagi gitu ya. Tahun 2003 misalnya ada, dan itu masih memungkinkan gitu ya, masih ada waktu ya. Dan bagi pemerintah itu permasalahan yang sangat mudah sekali ya. Dalam hal ini tentu saja memang langkah yang dia bisa diambil tentu saja adalah mengamandemen Undang-Undang 1945 pasal 7 ya. Dan itu perkara yang mudah ya. Kenapa? Karena banyak sekali ya aturan-aturan yang dalam konstitusi itu yang dibuat ya, kemudian disahkan, dilegitimasi dengan cara mudah sesuai keinginan pemimpin penguasa gitu ya. Cobalah seperti banyaknya undang-undang yang lahir dengan begitu cepat tanpa ada partisipasi publik, bahkan banyak publik itu menentang tetapi tetap disahkan ya. Undang-undang Cipta Kerja ya, itu dengan mudah sekali disahkan meskipun kita ketahui banyak sekali penentangan tetapi itu tetap digolkan. Kemudian juga undang-undang Omnibus Law ya. Kemudian undang-undang yang terbaru yaitu Undang-Undang IKN ya, tentu saja yang diketok palu dengan cepat ya, dan berlangsung kurang lebih 60 hari. Nah, meskipun banyak sekali penolakan dan tidak mengikutkan partisipasi publik secara komprehensif. Jadi masalah pembahasan pemilu itu mudah, meskipun sekarang sudah belum dibahas ya, dan itu sudah bisa diselesaikan. Dan karena memang pemerintah dalam hal ini mempunyai sumber daya alam yang ya sifatnya komprehensif yang bisa mereka pakai untuk melegitimasi hukum sesuai keinginan ya. Jadi apakah perkataan Pak Mahfud ini bisa diterima apa tidak ya? Ya tentu saja kita tidak bisa menerima secara mentah-mentah ya, menjamin bahwasanya akan menggaransi tidak akan ada penundaan pemilu gitu ya. Karena kita ketahui bahwasanya motif dari penundaan pemilu tentu saja ya, ini adalah untuk ya, kalau kita melihat kan bukan murni kepentingan pemerintah tetapi keinginan oligarki. Bagaimana besarnya keinginan oligarki itu, kelompok pemilik modal kapitalis itu yang dimanjakan pada saat rezim ini berkuasa ya, misalnya undang-undang Minerba ya, undang-undang IKN ya. Minerba itu sendiri misalnya undang-undang yang setelah itu direvisi ya, tambang yang seharusnya habis, yang seharusnya harus dikasihkan oleh negara bisa diperpanjang. Bisa diperpanjang untuk waktu yang kurang lebih untuk waktu yang lama gitu ya. Artinya, dan juga banyak lagi kepentingan oligarki ini yang difasilitasi, yang diberikan karpet merah ya, sehingga kepentingan mereka kalau terhenti hanya sampai 2024. Dan masih banyak lagi proyek-proyek yang harus dilanjutkan, dan mereka khawatir ketika rezim ini selesai, kepentingan mereka tidak dapat terfasilitasi lagi ya. Makanya salah satu hal
Yang masuk akal adalah kalaupun tidak bisa menggolkan 3 periode, ya minimal mereka bisa mewacanakan penundaan pemilu. Ya, bagaimana selanjutnya ya kita tunggu saja ya. Semoga rakyat bisa cerdas dalam menyikapi semua statement dari pejabat ini dan tidak langsung menerima mentah-mentah. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.